Salam jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa kita terus di dalam pemeliharaan Tuhan Allah kita yang ajaib. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita belajar firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita hari ini akan belajar dengan tema ajakan Tuhan untuk kita. Kita bersyukur kita berada di zaman anugerah, artinya Tuhan memberikan penawaran bagi kehidupan kita untuk kita menikmati kehidupan di dalam berkat-berkat-Nya. Di zaman anugerah ini Tuhan mengajak kita menawarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Apa saja yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi Yesus. Tema kita ajakan Tuhan untuk kita. Yang pertama, Tuhan mengajak kita 28, di sana dijelaskan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Supaya kita menerima kelegaan, itu ajakan yang pertama. Kelegaan itu digambarkan seperti seorang yang menarik anak panah, Bapak Ibu. Ketika dia menarik anak panah berat sekali, begitu terlepas, berarti panah itu akan terlepas dan penarik panahnya lega. Tuhan menawarkan kelegaan dalam kehidupan kita supaya kita terlepas dari beban dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, dosa ini banyak mengikat kehidupan orang. Ketika orang terikat akan dosa, maka kehidupannya akan semakin berat. Dosa itu bersifat mengikat, menekan, membuat seseorang akan mengalami pergumulan yang sangat berat. Itu kalau kita biarkan, ikatan dosa akan membawa kita pada penghukuman Tuhan. Dan Tuhan mau melepaskan kita dari ikatan dosa supaya kita mengalami kelegaan. Dan yang berikutnya, Tuhan juga memberikan kepada kita kelegaan dari beban kehidupan. Kita tahu bahwa kehidupan ini banyak mengalami pergumulan. Ada banyak pergumulan yang kita alami. Mungkin masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah hubungan dengan orang lain, kehidupan iman, itu pergumulan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita merespon ajakan Tuhan. Ajakan yang pertama, supaya kita menerima kelegaan. Yang kedua, ayat yang ke-30, di situ dijelaskan demikian. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ajakan Tuhan yang kedua yang harus kita responi adalah kita diajak atau dipanggil untuk menjadi mitra Allah. Artinya Tuhan mengajak kita untuk kita menjadi rekan sekerja Dia. Ini luar biasa. Berarti kita seorang yang luar biasa, berharga di mata Tuhan. Tuhan mau memanggil kita jadi rekan sekerja untuk mengerjakan pekerjaan Dia di dunia ini. Menjangkau orang bagi Tuhan, membangun pelayanan supaya pekerjaan Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang. Dan kitalah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan ajak menjadi mitra atau rekan sekerja. Dalam nas yang kita baca ini, Tuhan menawarkan supaya kita jadi rekan sekerja Tuhan, kita mesti memikul kok. Kok di sini adalah
bukan sebuah beban yang memberatkan kita sebetulnya. Biasanya pada zaman dahulu orang-orang kalau mereka membajak, mereka pakai dua ekor lembu. Lembu itu supaya jalannya seirama, seiring dan ikuti kemana ajaan itu petani. Ya, biasanya di lembu itu ada kayu ya, diletakkan di tengkuk dua lembu tadi. Dan supaya lembu ini bisa searah, maka petani akan mengarahkan ya, sehingga yang terjadi adalah ya hasil tanah yang dikerjakan, yang dibajak bagus, lurus. Ya. Artinya apa? Ketika Tuhan memanggil kita menjadi mitra, ya Tuhan memasang kita kok beban. Beban itu Tuhan berikan buat kita supaya kita tidak salah arah, tidak salah langkah, hasilnya bagus ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan panggil kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan yang bernilai bagus, yang bernilai mulia, yang bisa mendatangkan berkat bagi hidup kita dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi itu yang Tuhan mau ya. Tuhan menawarkan kita menjadi mitra atau menjadi rekan sekerja Dia. Akan belajar ajakan Tuhan yang ketiga. Perhatikan di dalam ayat yang ke-29. Di situ dikatakan demikian. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita merespon ajakannya untuk kita menjadi murid. Di situ dijelaskan demikian, belajarlah padaku. Seorang murid berarti seorang yang suka belajar. Kenapa belajar itu penting? Supaya semakin meningkat di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita bukan saja jadi pengikut. Ada tahapan dalam kehidupan orang percaya. Tahap yang pertama adalah menjadi pengikut ya. Kita percaya Yesus, yang pertama jadi pengikut ya. Lalu tahap yang kedua, Tuhan mau supaya kita level kita naik ya. Kita jadi seorang murid ya. Kenapa Tuhan mau supaya bukan saja pengikut tapi murid, Bapak Ibu Saudaraku ya? Karena kehidupan pengikut berbeda dengan kehidupan murid, khususnya dari sisi levelnya atau tingkatannya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau seorang pengikut biasanya itu ya dia pasif ya. Namanya pengikut ya diajak kemana siap. Tapi kalau seorang yang namanya murid itu bukan pasif, dia punya inisiatif untuk sesuatu yang lebih baik lagi, baik dalam kehidupannya maupun bagi kehidupan orang lain maupun bagi pekerjaan Tuhan supaya lebih baik lagi. Dan biasanya seorang pengikut itu mudah puas ya. Kalau seorang murid berusaha akan meningkatkan diri, semakin meningkat jadi semakin baik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita dalam banyak hal supaya Tuhan kita meningkat. Supaya orang percaya kehidupan iman kita semakin meningkat, semakin sempurna katanya Tuhan Yesus ya. Kalau tidak demikian maka dampaknya tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku ya. Selain dalam kehidupan iman ya tentunya dalam kehidupan yang lain. Di dalam karakter kita, di dalam pekerjaan kita semakin meningkat supaya menjadi manfaat bagi banyak orang. Jadi itu ajakan Tuhan yang ketiga. Tuhan mau supaya kita menjadi seorang murid ya. Jadi hari ini kita belajar di zaman anugerah ini. Tuhan mengajak kita, yang pertama Tuhan mengajak kita untuk menerima kelegaan. Kelegaan dari tekanan-tekanan beban dosa. Kelegaan dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Tuhan akan berikan kekuatan dalam menghadapinya. Persoalan boleh ada, tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan mau jadikan kita rekan sekerja Dia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang punya nilai mulia yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga, Tuhan mengajak kita untuk jadi seorang murid yang semakin meningkat sehingga kita akan memberikan dampak yang baik, yang memberikan berkat bagi banyak orang.
Mari Bapak Ibu, responlah ajakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini terus membangun kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang merespon ajakan Tuhan, untuk kami menerima kelegaan, kebebasan dari tekanan-tekanan dosa, membuka diri kepada Tuhan. Untuk kami terima kelegaan dari tekanan-tekanan kehidupan yang semakin berat, kami datang kepada Engkau Tuhan. Dan ajar kami Tuhan supaya kami bersedia jadi rekan sekerja-Mu, bersama-sama menjalankan tugas pelayanan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, menumbuh kembangkan pekerjaan Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan bila Tuhan mengajar kami jadi seorang murid yang semakin punya kapasitas meningkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam.